Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif dan beberapa yang di request. Yang pertama ada ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Arci, keenam PSAB, ketujuh Okas, kedelapan Oasa, kesembilan NGIA, dan terakhir SDPC. Langsung saja ke saham pertama, ada ASCI yang ditutup di harga 5.900 menguat tipis 0,85%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu sedikit ada net buy. Kalau dia bokar semarnya ASCI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASCI sudah di puncak ke 5.900 dan 6.000 dan kemungkinan lah ya akan kepentok di 6.000. Jadi kondisi seperti ini dia nggak sampai 4.800 sampai 5.000. Yang perkiraan saya turunnya itu bisa sampai sana dan ternyata di 5.200 sudah mantul. Di resisten kuatnya dulu atau yang dulunya itu support kuat semenjak dia rally panjang ini ya. Sebelumnya kan dia nggak pernah mampu nembus dari semenjak 26 Maret baru tembus itu 21 Oktober 2021, 6 bulan habis itu koreksi membentuk swing low-nya dan rally panjang dan mantul lagi. Dan ini kemungkinan sinyal rejection area double top-nya ini. Jadi apakah aman? Ya mestinya aman. Jadi seperti itu ya untuk ASCI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, volume bagus, candle rejection oke nih. Di atas 5.600 tuh masih oke lah untuk ASCI. Kalau turun dari itu ya kemungkinan konsolidasi di bawah. Itu aja ya. Kelihatannya sih rejection nih. Peluang besar dengan melihat laporan keuangan nantinya bagus. Ada tarikan mungkin bisa sampai nih ya. Kalau dilihat tarikannya menurut saya bisa sampai 6.800 ini tarikannya. Ya, tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk ASCI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 1.385 menguat 0,36%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar semarnya Auto ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto lagi konsolidasi dan bertahan di atas support 1350. Kelihatannya juga cukup bagus, cuman ekor terus lebih ke wait and see ya kalau untuk Auto, tapi dia di area support semenjak 22 Desember. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, rejection ada peluang lah. Menurut saya kalau ASCI ditarik, ISG rebound kuat, kemungkinan besar ya. Tapi ini disclaimer, bisa jadi ini swing low. Konfirmasi swing low, Tauman ya tembus dulu 1.500. Sinyal konfirmasi swing low dan lanjut ke 1.600 lagi untuk Auto. Jadi seperti itu. Untuk Auto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 840 terkoreksi 0,59%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di bokar semarnya IMAS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS jelek selama di bawah 880. Tunggu dia di atas 880. Tapi kondisi seperti ini kelihatan ada support yang terus di reject ya. Memang sempat ke 800 tapi reject dan ya, menurut saya menarik kalau sudah di atas 880. Dia terus coba naik, tapi ya seller masih kuat. Dibawa naik guyur, bawa naik guyur. Kalau dia time frame weekly-nya juga pasti jelek candle-nya nih kan. Jelek ekor panjang. Jadi lebih konfirmasi tunggu dia sudah di atas 880. Itu baru sinyal bagus untuk IMAS ya. Di bawah sini ya kalau mau main tektok-tektok main pendek bisa juga cari profit 2%, 3% ya. Tergantung masing-masing lah ya. Di area bawah ini juga bisa make money, bisa profit taking, bisa cari cuan, bisa. Lihat nih pergerakannya. Naik turunnya itu lumayan tuh bisa 2% sampai 3% dari support ke resisten. Dari harga terendah ke harga tertinggi. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 280 menguat 0,71%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar semarnya IMJS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS 280 ya ini bisa lah kalau menurut saya spek buy. Tinggal seperti ini aja. Kalau dia jebol 270 tuh tinggalin dulu aja ya. Kalau kondisi pola seperti ini, kalau dilihat dari time frame weekly-nya hammer atau doji ekor panjang, sinyalnya seharusnya hijau minggu ini. Kalau bisa tutup di 300 tuh menarik.
Ini kan udah 2 minggu dia bertahan atau mencoba naik, cuman gagal terus. Jadi minggu ini konfirmasinya tembus 300 sinyal oke untuk IMJS ya. Jadi kita lihat minggu ini kalau benar swing low-nya ini semestinya tembus 300. Sinyal bagus kalau tembus 300. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Archie yang ditutup di harga 382 menguat 2,68%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinya Archie di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Archie rebound dengan volume besar walaupun distribusi tapi masih oke. Arahnya ke atas dan konfirmasi minggu kemarin itu bisa jadi swing low. Yang perkiraan saya dia koreksinya bisa 360, ternyata sampai 370 aja dah ditarik naik lagi. Sinyal bagus nih. Konfirmasi bisa swing low, dan kalau nekat beli dari sekarang ya stop loss saja kalau dia jebol 370. Itu aja kalau nekat, dia paling cut lossnya 4%. Target profit kalau ini benar terjadi konfirmasi breakout dari bottom ke neckline 4560. Ini yang dulunya support kuat sekarang bisa jadi resisten kuat nantinya. 460, 470. Potensi upside masih tinggi, apalagi ini baru kenaikan pertama. 20% kenaikannya. Risknya kecil aja. Kalaupun mau cut loss di bawah 350 itu cuma 9%. Risk reward 1/2. Tapi menurut saya jebol 370 cut aja. 36. Nah, 4% aja. Risk reward bisa, atau 1/1 juga bisa. Atau 1/2. 420. Menarik nih untuk Archie ya. Besok apakah bisa spekulasi buy ya, lihat buying power. Tapi semestinya nih oke. Apalagi volume minggu kemarin tuh meningkat signifikan. Kalaupun koreksi menurut saya nggak lebih turun dari 350 itu ya. Misalnya dia nih false break. Kalau kelihatan dari polanya ini ya. Dia false break turun dulu nggak masalah. Paling Archie itu konsolidasi, range-nya 350 sampai 380. Naik turunnya sekitar 7% dan peluang besar lebih ke atas karena ini volume meningkat signifikan seminggu kemarin ya. Jadi menurut saya Archie arahnya ke atas, uptrend, tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Archie. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PSAB yang ditutup ARB ke harga 138. Kalau dia transaksi asing net sell, tapi kalau diakumulasi seminggu itu net buy. Kalau dia bakal semarinya PSAB ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PSAB ada buangan nggak masalah juga. Menurut saya buangannya juga kecil, volume kecil ya. Paling sekali lagi buangan siap-siap mantul. 130 seharusnya dijaga oleh PSAB palingan ya. PSAB, tapi ini disclaimer out menurut pandangan saya. PSAB tuh jelek-jeleknya konsolidasi, untuk false breakout downtrend enggak ya. Peluang besar sih mantul di 130. Kalaupun sekali lagi ARB mungkin ya, kalau besok ARB Rabu tuh hijau lagi ditarik naik ya. Tapi ini disclaimer on untuk PSAB. Dia juga sudah mematahkan tren downtrend semenjak Oktober 2021 ya, setahun yang lalu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, volume bagus, cuman memang ada ekor ya biasa, ada yang profit taking, ada yang one day trading, ada yang swing trade seminggu 3 hari ya wajar. Karena kelihatannya juga waktu dia rally naik kan ekor-ekor panjang juga ada. Nih contohnya, ekornya panjang tapi arahnya naik. Ini oke nih, dia sudah mematahkan tren downtrend. Jadi menurut saya sih arahnya ke atas. Tinggal nunggu cari titik entry aja kalau mau. Ya sekali 2 kali ARB itu harusnya bangun. Kecil kemungkinan kalau 2 kali ARB. Paling 1 kali ARB, habis itu esokannya koreksi tipis terus ada tarikan lagi. Kembali ke atas 130. Bisa seperti itu polanya untuk PSAB. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada OKAS yang ditutup di harga 158 menguat 3,26%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya OKAS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, OKAS volumenya juga bagus, arahnya ke atas, trend downtrend semenjak September 2022, 3 bulan yang lalu sudah dipatahkan, dan kondisi seperti ini pakai aja supportnya itu 144-140 ya, ini bisa jadi support. Dan EMA 60-nya nanti itu mengarah ke atas. Jadi kalaupun konsolidasi nggak masalah juga. Atau pakai 130 ini aja ya. 130 support kuatnya yang harus dijaga. Dan kebetulan di situ ada EMA 20, EMA 60 ya. Jadi ya tunggu dulu lah untuk OKAS. Tapi dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Kalau koreksi ke 130 berarti 18 poin, sekitar 8%, 2 kali ARB itu nggak masalah menurut saya.
3 kali ARB pun nggak masalah. Coba kita lihat berapa kali. Kalau dia misalnya turun dalam ya, iya 2 kali 2,5 ARB pun nggak masalah ya. Arahnya ke atas nih. Ini bisa jadi dia sudah mematahkan trend downtrend. Ini valid break ya. Arahnya ke atas. Cuman cari titik entry-nya aja. Semestinya OKAS nggak turun lebih dari 130. Tapi ini disclaimer out. Seperti itu. Untuk OKAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada OASA yang ditutup di harga 112, terkoreksi 6,66%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker semuanya OASA ada distribusi. Tapi OASA ini ada notifikasi khusus ya. Berarti arahnya cuma 10%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal OASA udah beberapa hari ARB nih. Ya ARB dan sempat bangun ya hari Jumat. Oh ya bangun ya. Nggak dikunci. Ya menurut saya bisa ada pergerakan nih OASA untuk minggu ini ya, tapi disclaimer on. Pokoknya kalau nekat beli harga sekarang itu support kuatnya itu pakai aja 100 harus dijaga. Itu level psikologis tuh. Sudah hukumnya ya, semua saham. Pokoknya level psikologis harus dijaga. Tapi apakah dia bisa mantul nggak perlu nunggu sampai 100? Bisa. Di 110 itu kan ada support minor. Bisa jadi mantulnya di situ ya. Tapi OASA ini akan jelek kalau sampai jebol 100, itu aja. Tapi kemungkinan ada tetap rebound 1-2 hari ke depan. Tapi ini disclaimer out ya. Minggu ini ada peluang rebound. Seperti itu untuk OASA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NZIA ditutup menguat 3,3% ke harga 250. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinya NZIA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NZIA kondisi seperti ini juga cukup bagus. Yaitu mantul dari 220 ya. Ini bisa jadikan support nih. Karena dulunya itu resisten yang cukup kuat sebelum dia rally sampai 400. Naiknya hampir 100% dan mantul. Dan kondisi seperti ini konfirmasinya bisa Bapak Ibu gunakan. 250 ini bisa juga titik konfirmasinya, minornya. Nah, kalau dia tembus itu cukup bagus dan hati-hati untuk NZIA kalau dia turun dari 220. Peluang besar ke 200. Itu aja untuk NZIA. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SDCP yang ditutup menguat 5,58% ke harga 254. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia di broker samarinya SDCP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SDCP diakumulasi dengan kondisi seperti ini ya kemungkinan itu swing low dan ya coba naik. 260 itu resisten yang harus ditembus. Kalau konfirmasi break itu cukup bagus. Trennya akan ke atas. Targetnya masih sama 330 340 area atas ini untuk SDCP dan supportnya bisa pakai 200 support kuat dan harga sekarang harga tanggung ya karena ini lihat pergerakannya itu cukup lebar, bisa open gap down tarik naik, habis itu open gap up tarik turun ya. Itu hati-hati kalau main trading seperti ini nih, coba main-main harga terendahnya, misalnya antri di harga ARB. Tapi hati-hati juga kalau antri di harga ARB atau di atasnya tiba-tiba dikunci ARB kan masih sama, bisa beresiko juga. Ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus, volume mulai meningkat, sepertinya bisa ada tarikan minggu ini ya. Karena dia membentuk candle bullish engulfing. Sepertinya bisa lanjut rebound. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-saham dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.